Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan ini, seorang proklamator, pemimpin revolusi, orator ulung yang mengguncang dunia dengan kata-katanya, kini terbaring diam, dikurung di sebuah rumah sunyi. Tak boleh membaca, tak boleh menulis, bahkan tak bebas bertemu keluarganya sendiri. Ya, namanya Insinyur Soekarno. Tapi, benarkah ia wafat karena sakit? Atau sengaja dibungkam secara perlahan oleh kekuasaan? Nah, ini bukan sekedar cerita sejarah, namun ini adalah teka-teki yang belum selesai. Tragedi G30S 1965 bukan hanya menandai runtuhnya kekuasaan PKI, tapi juga menjadi titik balik nasib Presiden Soekarno. Super Semar, Surat Perintah 11 Maret 1966 mengalihkan kekuasaan pada Jenderal Soeharto. Perlahan Soekarno disingkirkan dari panggung politik. Ia diberi gelar presiden nonaktif, tapi sejatinya ia dikurung. Lalu, dari tahun 1967, Soekarno tinggal di Wisma Yaso, Jakarta, rumah besar yang dijaga ketat. Tidak ada panggung, tidak ada rakyat, tidak ada mikrofon. Ia tidak lagi disebut pemimpin besar revolusi, hanya seorang tua dalam pengasingan. Insinyur Soekarno diketahui mengidap komplikasi ginjal, jantung, tekanan darah. Tapi ada yang aneh, ia tidak diizinkan berobat ke luar negeri. Dokter pribadinya, Dr. Mahar Maruzono, menyebutkan bahwa perawatan yang diberikan sangat terbatas. Bahkan Soekarno dilarang membaca buku, menulis memoir, atau berbicara tentang politik. Ini bukan hanya pengasingan fisik, tetapi juga pembunuhan perlahan terhadap semangatnya. Lalu, putrinya Sukmawati pernah berkata, "Ayah saya dihancurkan perlahan-lahan." Juni 1970, Soekarno kemudian jatuh koma. Baru 2 hari kemudian ia dibawa ke rumah sakit militer RSPAD Gatot Subroto. Mengapa baru dibawa saat kondisinya sudah kritis? Dokter menyebut peluang hidupnya kecil. Dan benar saja, pada tanggal 21 Juni 1970 pukul 7 pagi, Insinyur Soekarno telah dinyatakan meninggal dunia. Tidak ada ucapan kenegaraan besar, tidak ada pidato penghormatan panjang dari pemerintah. Pemimpin revolusi seolah dikubur diam-diam. Banyak sejarawan menyebut Soekarno tidak dibunuh dengan senjata, tapi dibunuh dengan pembiaran. Ia dibiarkan jatuh sakit tanpa penanganan maksimal, dibiarkan terasing dan dilupakan. Wawancara dengan dokter keluarga, bahkan loyalis Bung Karno, mengungkap satu pola: pembatasan akses, larangan komunikasi, dan tekanan psikologis yang berat. Arsip medis dan pengasingan masih banyak yang belum dibuka untuk publik hingga kini. Mengapa pemerintah Orde Baru begitu takut pada sosok yang sudah tidak lagi berkuasa?
Soekarno pernah berwasiat ingin dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor. Tapi pemerintah memakamkannya di Blitar, Jawa Timur. Alasannya demi menjaga keamanan. Tapi banyak yang percaya itu cara Orde Baru untuk menjauhkan jasad dan semangat Soekarno dari pusat kekuasaan. Pemakaman dijaga ketat, tidak ada upacara besar kenegaraan. Rakyat hanya bisa menangis dari jarak kejauhan. Lebih dari setengah abad berlalu, tapi misteri kematian Soekarno belum juga terang. Apakah benar ia wafat karena sakit yang alami? Ataukah ini hasil dari operasi pembukaman terstruktur? Soekarno mungkin telah tiada, tapi suaranya terus hidup dalam sejarah, dalam rakyat, dan dalam ingatan. Kini giliran kita bertanya, benarkah ia wafat atau sengaja dimatikan? Tulis pendapatmu di komentar, karena sejarah bukan hanya milik penguasa, tapi milik mereka yang berani mengingat. Itulah jejak sejarah kematian dari seorang proklamator, Insinyur Soekarno. Bagaimana pendapat Anda? Nah, jika kalian ingin mengetahui sejarah unik lainnya atau misteri yang belum terpecahkan yang akan kami sajikan, silahkan kalian request di kolom komentar. Maka dengan secepatnya kami siap membuatkan untuk Anda. Dan jangan lupa telah menonton video ini untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol notifikasinya atau loncengnya. Terima kasih.